dilarang anu Bu membuli sesama teman. Oke, ada tambahan yaitu dilarang membuli sesama teman. Baik. Oh, saling menghormati dan menghargai masuk kayaknya Bu poinnya ya. Oh iya, kita masuk di saling menghormati dan menghargai ya, di dalam tidak ada bully ya. Berarti sudah sesuai kesempatan kelas kita hari ini ya Bapak Ibu. Oke baik, terima kasih. Nah, adapun konsep inti budaya positif pada kesempatan ini yang pertama ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Sebagai pendidik, hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah ini budaya positif adalah nilai-nilai atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, perubahan paradigma tentunya teman akan melakukan kegiatan. Misalkan di sini ada Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda seperti gambar yang ada. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu juga menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghakim, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda peluang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah di sini siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Nah di sini kita melihat bahwa jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu semuanya bergantung pada diri kita masing-masing. Nah di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit demi sedikit ubahlah sikap kita, perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah di sini ada stimulus respon, teori kontrol. Di sini realita kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini lanjut ada disiplin positif. Nah di sini ada makna
Dan pada akhirnya kemudian harinya juga masih diulangi juga Bu. Jadi memang untuk dampak positifnya sendiri masih kurang signifikan ya. Tapi setelah disuruh membersihkan WC, apa yang dirasakan saat itu? Lebih ke rasa malu sih Bu, karena kan dia udah ngomongin sama teman, bersihin WC bau kayak gitu. Oke, berarti masih ada semacam bullying ya di dalamnya. Baik, terima kasih dari pengalaman. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah berbagi pengalaman waktu menjadi murid dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini, kamu kan pernah dulu keliling lapangan. Sampai saya pamit. Nah, terus saja berbagi pengalaman. Ngomong aja nih, cerita aja. Hubungan yang punya di situ. Ayo silakan kalau masih ada berbagi pengalaman tentang mungkin gurunya dulu memberikan semacam hukuman atau dan itu masih berbekas sampai saat ini. Silahkan berbagi. Iya. Ya, yang keliling lapangan itu kan gara-gara yang ngerjakan bahasa Inggris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ. Jadi yang kosong. Biar kelihatan masuk. Saat jam istirahat, saya lupa. Saya meminta tolong kepada saya untuk memberikan makanan. Ya, saya berikan makanan itu. Ternyata karena ngantri lama, akhirnya saya terlambat masuk ke kelas. Ya, setelah saya kembali ke kelas, tas saya sudah hilang Bu. Diambil oleh guru saya dibawa ke kesiswaan. Gitu. Jadi itu membekas sekali karena malu ya, malu ya.
restitusinya merupakan suatu pilihan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itu Bapak Ibu dulu ya. Jadi kalau kita memberikan suatu hukuman itu akan jangka panjang membekas di hati murid tersebut. Ini ya Bapak Ibu saya lanjutkan aja. Yang berikut adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini restitusi adalah sebuah pendekatan
memberikan ilmu yang sangat berarti kepada kami rekan-rekan yang ibu. Umpan balik dari saya sendiri Bu, alhamdulillah yang paling berkesan dari saya tadi itu ada 5 dari Bu. Karena setelah merefleksikan diri, ternyata saya juga pernah berada di posisi yang sebenarnya kurang tepat untuk anak-anak Bu. Soalnya sebagai guru penghukum seperti itu. Jadi itu menjadi bagian yang harusnya saya tindak lanjuti untuk diperbaiki ke depannya. Oke, tadi ya refleksi dari Ibu Dia. Terima kasih Ibu Dia. Silakan. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan umpan balik atau refleksi. Ya, Pak Bro. Ya, silakan. Satu lagi teman baiknya yang tersebut. Ya baik, terima kasih. Hal yang menarik tadi yang saya lihat adalah segitiga restitusi. Kebetulan memang bagian dari sesuatu yang sedang saya coba terapkan. Ya karena dari pengalaman saya ternyata ketika kita melakukan segitiga restitusi itu satu hal yang positif bagi saya adalah saya tidak terbawa emosi ketika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa seperti itu, jadi tidak sampai terpengaruh, bisa menghadapi dengan tenang. Kemudian hal positif lainnya adalah kita bisa memahami akar masalah dari pelanggaran tersebut. Jadi ternyata yang saya pahami adalah pelanggaran yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya salah mereka. Saya contohkan adalah salah satu anak saya di kelas 9 itu namanya Hasbi. Dan kemarin ketangkap sama ibu di sini mau mendorong kayak dia. Oke, kemudian saya coba menerapkan segitiga restitusi. Ternyata itu tadi memang benar ketika segitiga restitusi dilakukan kan pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada kebutuhannya. Oke, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ternyata dari tanya jawab restitusi yang saya lakukan, ternyata kebutuhannya dia kenapa dia sampai terucap hal kata-kata kotor seperti itu? Karena dia punya kebutuhan lain yang karenanya dia menolak dari permintaan temannya. Jadi temannya itu ngajak dia untuk menemani makan di kantin, tapi dia menolak. Dan menolaknya dengan kata-kata kotor seperti itu. Nah, artinya saya memahami ternyata dia punya kebutuhan lain, kenapa sampai menolak seperti itu. Kemudian juga penerapannya ketika menghadapi siswa terlambat, dari sini saya pahami ternyata tidak selamanya itu kesalahan mereka. Jadi bisa jadi dari orang tua sendiri yang menyebabkan mereka sampai terlambat. Itu yang situasionalnya seperti itu, jadi nggak selamanya mereka bersalah. Jadi tadi sih saya mengingatkan bahwa segitiga restitusi itu sangat bermanfaat sekali untuk kita menjalankan peran kita sebagai guru yang profesional. Itu aja, terima kasih. Sangat menarik refleksi yang diberikan oleh Pak Mulis. Kita sebagai pendidik memang kita perlu mencoba ya melakukan
Hanya dengan perilaku dari kelas ya Zaki ya, betul ya Zaki ya. Betul. Utamanya pada temannya si Nandia suka membuli, ya betul. Betul. Ya berarti Zaki sudah paham ya perilaku Zaki yang dilakukan di kelasnya. Siapa? Karena Mem tahu semuanya mungkin pernah melakukan kesalahan ya. Ya, Mem. Nah setelah menyadari Zaki kesalahan ini, kira-kira yang memotivasi untuk melakukan perbaikan kesalahan ini kira-kira apa Zaki? Saya akan membuli lagi, Mem. Saya akan lebih menghargai satu sama lain. Iya betul sekali ya Zaki. Tentunya sesama teman kita tidak boleh membuli, tetapi saling melindungi dan saling menghargai. Jadi Zaki ini sudah paham ya kesalahannya di dalam kelas, dan di sini Mem memanggil bukan untuk memberikan suatu hukuman, tetapi Mem ingin memberikan bantuan atau solusi dari masalah yang ada di dalam kelas ya Zaki ya. Ya, siapa? Oke. Kemudian yang berikut, nah di sini Mem paham terkadang pikiran kita kan nggak selalu stabil ya Zaki ya. Terkadang perasaan kita ada bahagia, ada senang, terkadang juga kita marah ya. Ya, Mem. Betul itu Zaki? Betul, Mem. Oke. Kadang kita bingung ya. Iya. Nah, dari pandangan Zaki atau sudut pandang Zaki, kira-kira langkah berikutnya apa yang Zaki lakukan? Saya tidak akan membuli, saya akan lebih menghargai satu sama lain. Oke, jawabannya sangat bagus sekali ya Zaki, dan itu jawaban yang sangat jujur dari Zaki ya. Karena selain sudah menyadari kesalahannya, tentunya punya solusi ya Zaki ya untuk memperbaiki kesalahannya. Betul Zaki? Betul, Mem. Itu bisa diterapkan ke depannya. Siap. Oke. Itu sangat betul sekali jawaban-jawaban dari Zaki. Tentunya setelah memahami kesalahan Zaki, kira-kira apa yang Zaki rasakan saat ini? Menyesal, Mem. Ada penyesalan? Ada, Mem. Itu betul. Betul, Mem. Nah dari penyesalan itu apa yang akan dilakukan ke depannya? Saya tidak akan mengulangi hal yang sama lagi, Mem. Iya, sangat betul sekali jawabannya ya. Jadi kesalahan yang kita sudah lakukan tidak diulang yang sama ya. Oke. Kemudian di kelas kan kita sudah membuat keyakinan kelas secara bersama ya. Ya, Mem. Mas ingat? Masih, Mem. Nah di sini yang Zaki langgar itu keyakinan kelas yang mana? Tidak menghargai satu sama lain, Mem. Tidak menghargai satu sama yang lain. Oke, benar sekali ya Zaki jawabannya. Jadinya dari kesalahan yang sudah dilakukan, tentunya Zaki sudah menemukan apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke, dan Mem sangat menghargai jawaban dari Zaki. Itu Mem melihat jawaban yang sangat jujur ya. Semoga kedepannya tidak mengulangi atau melakukan kesalahan yang sama. Siap. Ya, oke, terima kasih ya Zaki. Silakan kembali ke kelas. Oke. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Umay. Silakan duduk. Selamat siang, Umay. Selamat siang, Mem. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mem. Oke, sehat ya. Mem. Umay tahu kenapa Mem panggil ke sini? Halo, Mem. Apa? Karena saya terlambat datang ke sekolah. Iya, betul sekali. Karena di sini Mem sudah akhir-akhir ini Mem mendapat laporan baik dari teman kelasnya maupun dari guru piket kalau Umaira ada beberapa kali tidak masuk kelas dan ada terlambat ya. Apa betul itu laporan temannya? Betul, Mem. Oke, berarti Umay paham ya. Mem. Nah, di sini Mem panggil bukan untuk memberikan satu hukuman, tetapi Mem ingin memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang Umay lakukan. Seperti
ada yang tidak masuk kelas, kemudian ada beberapa terlambat masuk sekolah ya. Ya, Mem. Karena Mem paham kita semua pernah membuat kesalahan, termasuk Mem juga pernah membuat kesalahan ya Buma ya. Ya, Mem. Tapi dari kesalahan itu kita bisa memperbaikinya. Betul Buma ya? Betul, Mem. Buma sepakat hal itu? Sepakat, Mem. Oke, baik. Karena di sini Mem melihat Humai menjawab dengan jujur dan paham kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, gimana perasaannya Humai sekarang? Perasaan saya lumayan senang dan saya sedikit canggung Kenapa nak? karena saya grogi saat ditanyakan hal saya terkait dengan terlambat tidak masuk. Oke, tapi itu tidak apa-apa ya, Mem panggil itu salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Mem ke Humairah supaya tidak berkelanjutan. Itu ya, supaya lain kali jangan takut kalau Mem panggil, itu ya. Itu kita akan mencari solusinya supaya Humai tidak mengulang lagi. Nah, kira-kira tindakan apa yang Humai yang bisa lakukan ke depannya? Saya akan mengatur jadwal tidur saya lebih awal agar saya tidak terlambat datang sekolah. Oh, di rumah sering begadang. Iya, Mem. Apa yang dikerjakan? Misalnya saya main HP dan mengerjakan tugas sampai larut malam Tugas apa nak? di sekolah yang di sama guru. Itu. Terus untuk mengatasi semua hal itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mungkin saya bisa mengatur waktu tidur saya lebih awal atau membatasi waktu mengerjakan tugas saya di malam hari. Jawaban sangat betul sekali ya. Tentunya Humai di sini bisa memberikan satu solusi kepada Mem agar tidak tidur larut malam. Bisa mengatur waktunya kalau di rumah ya nak ya. Oke, baik, sangat bagus sekali tanggapan dari Humai. Nah, di sini di kelas kan sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas ya, betul? Masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Sih, Mem. Nah, di sini Humai sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Karena saya tidak disiplin. Bagus, betul ya, paham ya. Artinya kurang disiplin ya, sering telat ke sekolah atau bahkan ada tidak masuk sekolah ya. Iya, Mem. Nah, dengan begitu tentunya kan Humai tahu langkah-langkah ke depannya supaya kesalahan itu tidak terulang. Kira-kira apa? Saya akan lebih disiplin lagi dan saya akan membatasi waktu saya biar saya bisa bangun pagi dan datang